Allah berjanji, ketika semua ujian adalah jalan pulang kembali kepadanya. Saudaraku, jujurlah pada dirimu sendiri malam ini. Pernahkah engkau merasa hidup ini berjalan begitu berat, begitu melelahkan? Engkau sudah berusaha keras. Engkau sudah mencoba kuat di depan orang lain. Engkau tersenyum di siang hari, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi saat malam datang, saat pintu kamar tertutup, topeng itu jatuh. Hanya ada engkau dan kesunyian yang mencekam. Mungkin engkau pernah bertanya dalam tangismu, "Ya Allah, kapan ini berakhir? Ya Allah, kenapa doa-doaku seolah memantul kembali? Ya Allah, apakah engkau masih mendengarku?" Rasanya sepi sekali. Kau mencoba sabar, tapi hatimu berdarah. Kau mencoba ikhlas, tapi dadamu sesak. Tapi tahukah engkau, saudaraku, di saat engkau merasa paling sendirian, di saat engkau merasa tidak ada satupun manusia yang mengerti rasa sakitmu, sebenarnya ada satu yang sedang menunggumu. Dia menunggu bukan di istana megah, bukan di tempat ramai. Dia menunggumu di sepertiga malam yang sunyi. Bayangkan ini, saat jam dinding berdetak di pukul 3 pagi, saat semua orang yang kau cintai tertidur lelap, saat dunia ini gelap gulita. Di saat itulah Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, turun. Dia turun ke langit dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan kalimat yang seharusnya membuat kita menangis malu. Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia bertanya. Dengarkan pertanyaannya. Allah tidak bertanya, "Mana hambaku yang suci?" Tidak. Dia bertanya dengan penuh kasih, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni." Saudaraku, Tuhan semesta alam turun mencari kita. Dia mencari hambanya yang sedang hancur hati. Dia mencari hambanya yang sedang berlumur dosa. Dia tidak menunggu kita menjadi sempurna dulu baru boleh datang. Dia hanya minta kita bangun, melawan kantuk, dan datang dengan membawa segala kepingan hati yang pecah itu. Tahajud bukanlah beban. Tahajud adalah pelukan bagi mereka yang lelah. Tahajud adalah satu-satunya waktu di mana engkau bisa menangis sepuas-puasnya, dan engkau tahu air matamu tidak jatuh sia-sia. Panggilan itu adalah panggilan cinta. Jika malam ini engkau tiba-tiba terbangun tanpa sebab, jangan tarik selimutmu lagi. Itu bukan kebetulan. Itu Allah yang sedang rindu. Itu Allah yang sedang berbisik lembut di hatimu. "Hambaku, bangunlah, bicaralah padaku. Aku ingin mendengar suaramu." Mungkin engkau berkata, "Tapi aku pendosa, aku kotor, aku malu." Saudaraku, justru karena kita kotorlah kita butuh air wudhu di tengah malam. Justru karena kita lemahlah kita butuh bersujud. Cobalah, walau hanya sekali ini saja. Paksakan tubuhmu yang lelah itu. Sentuhlah air dingin itu. Biarkan air wudhu membasuh wajahmu yang sembab karena tangisan dunia. Lalu berdirilah di atas sajadah. Di ruangan yang gelap,
hanya engkau dan Allah. Rasakan getarannya saat engkau mengangkat tangan dan berkata, Allahu Akbar. Dunia yang bising tiba-tiba hening. Masalah yang besar tiba-tiba mengecil di hadapan yang maha besar. Dan saat engkau sujud, tumpahkanlah semuanya. Ceritakanlah apa yang tidak bisa kau ceritakan pada istrimu, pada suamimu, pada orang tuamu. Katakan, Ya Allah, aku tidak kuat, tolong aku. Katakan, Ya Allah, aku bingung, tuntun aku. Di sujud itulah jarak antara engkau dan Allah menjadi sangat dekat. Bahkan para ulama berkata, kau berbisik di bumi, tapi suaramu terdengar jelas di langit. Mungkin jawaban doa itu tidak langsung turun berupa uang atau penyelesaian masalah saat itu juga. Tapi perhatikanlah apa yang terjadi pada hatimu. Tiba-tiba ada rasa dingin yang menyejukkan dada. Tiba-tiba beban di pundakmu terasa lebih ringan. Itu adalah tangan Allah yang sedang membelai jiwamu. Itu adalah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta seisi dunia. Ingatlah kisah seorang ibu miskin yang bertahun-tahun tahajud. Bukan meminta kaya, tapi hanya meminta agar Allah tidak melupakannya. Dan Allah menjawabnya dengan cara yang luar biasa. Allah tidak pernah ingkar janji. Saudaraku yang sedang terluka, tahajud itu menyimpan rahasia besar. Ada janji-janji Allah yang disiapkan khusus untuk para pejuang malam. Pertama, Allah berjanji akan mengangkat derajatmu. Mungkin di mata manusia, engkau dihina. Mungkin engkau diremehkan. Mungkin engkau dianggap tidak ada apa-apanya. Tapi, lihatlah janji Allah dalam surah Al-Isra. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Orang yang rajin tahajud, Allah sendiri yang akan memuliakannya. Allah akan menjaga wajahnya agar tetap bercahaya, menjaga harga dirinya agar tidak diinjak-injak. Kedua, tahajud adalah tiket doa VIP. Rasulullah bersabda, ada satu waktu di malam hari di mana doa tidak akan ditolak. Setiap malam, bayangkan, setiap malam Allah membuka pintu emas itu. Kenapa kita masih mengetuk pintu manusia yang sering tertutup, padahal pintu Allah terbuka lebar setiap malam? Ketiga, Allah akan mengganti air matamu dengan senyuman. Percayalah, air mata yang jatuh di atas sajadah tahajud adalah investasi terbaikmu. Suatu hari nanti, entah besok, entah lusa, atau tahun depan, engkau akan melihat ke belakang pada masa-masa sulit ini, dan engkau akan tersenyum sambil berkata, terima kasih ya Allah. Terima kasih engkau telah membangunkanku di malam-malam itu. Ternyata inilah rencana indahmu. Allah sedang merajut takdirmu, saudaraku. Dia sedang menyusun potongan-potongan hidupmu yang berantakan menjadi lukisan yang indah. Tapi engkau harus sabar. Engkau harus datang menemuinya. Maka, dengarkanlah nasihat ini dari hati ke hati. Hidup ini singkat, saudaraku. Sangat singkat. Kita tidak tahu kapan nama kita akan dipanggil untuk pulang selamanya. Jangan biarkan malam-malammu berlalu hanya dengan tidur. Jangan biarkan hatimu mati karena terlalu sibuk mengejar dunia yang tak akan kau bawa mati. Nanti malam, jika Allah membangunkanmu, anggaplah itu undangan pribadi. Anggaplah Allah sedang berkata, hambaku, aku rindu, kemarilah sebentar. Bangunlah, walau matamu berat,
Walau hatimu sedang kecewa pada takdir, seret kakimu menuju tempat wudhu dan bersujudlah. Biarkan keningmu mencium lantai, merendah serendah-rendahnya, agar jiwamu bisa terbang setinggi-tingginya. Menangislah di sana, karena air mata tahubat dan air mata rindu di tengah malam bisa memadamkan api neraka. Siapa tahu, benar-benar siapa tahu, malam ini adalah malam di mana Allah memutuskan untuk mengubah nasibmu. Malam ini adalah malam di mana Allah menghapus namamu dari daftar orang celaka dan memasukkan namamu ke dalam daftar penghuni surga. Dan jika suatu saat nanti kau merasa lelah lagi, ingatlah momen ini. Ingatlah bahwa kau punya Allah. Kau punya Allah yang tidak pernah tidur. Kau punya Allah yang menunggu di sepertiga malam. Ya Allah, bantulah kami untuk bangun menemuimu. Kuatkanlah hati kami yang rapuh ini, dan izinkanlah kami merasakan manisnya bermesraan denganmu sebelum ajal menjemput kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.